Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan pembedahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci, yaitu kali ini pasien atas nama inisial Z dari Banyumas, Jawa Tengah. Kita dekatkan kameranya. Ya, mulai dibedah. Jadi mengobati penyakit itu ada dua jalan, yaitu pengobatan secara zahiriyah dan pengobatan secara batiniyah. Pengobatan secara zahiriyah itu mencakup pengobatan seperti minum jamu, minum herbal, dipijat atau direfleksi dan lain-lain sebagainya, yaitu pengobatan yang zahir, yang terlihat. Kemudian pengobatan secara batiniyah, yaitu pengobatan dengan metode energi doa, metode pengobatan batiniyah secara batin, secara kebatinan dengan energi doa tentunya. Nah, untuk metode pengobatan terapi kelinci ini termasuk metode pengobatan batiniyah, karena metode pengobatan ini memindahkan semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya pasien atas izin Allah dengan metode energi doa. Maka metode pengobatan terapi kelinci ini memindahkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh pasien ke binatang kelinci atas izin Allah adalah termasuk pengobatan batiniyah. Bismillah, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kemudahan untuk kesembuhannya pasien agar bisa segera sembuh sehat walafiat lahir batin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini proses pembedahan kelincinya. Nanti kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Nah, kita cek satu persatu. Contohnya ini ya, ini yang gelembung-gelembung seperti ini adalah penyakit ini. Ini ada gelembung-gelembung, kelihatan ya. Ini gelembung berbusa, ini adalah penyakit. Bahwa ini adalah gelembung-gelembung masuk angin namanya. Ini di sebelah sini juga ada. Ini sebelah sini juga ada. Ini namanya gelembung-gelembung masuk angin. Ini tutul-tutul banyak. Ini ada yang bergerombol di sini juga ada. Di sini juga banyak tutul-tutul gelembung-gelembung masuk angin. Ini namanya gelembung masuk angin. Gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah cukup lama namun tidak bisa keluar. Akhirnya angin tersebut jadi gelembung-gelembung seperti ini yang melekat dengan daging atau di area dalam sebelah sini. Gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan banyak hal negatif, yaitu bisa menyebabkan mudah masuk angin, bisa menyebabkan badan demam, bisa menyebabkan panas dalam atau menggigil, misalkan panastis gitu ya. Terus juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Jadi ketika gelembung masuk anginnya banyak, pelumas pada sendi-sendi tulangnya juga bisa menjadi kering. Akhirnya tulang-tulangnya pada linu. Itu bisa menyebabkan seperti itu. Gelembung masuk angin bisa juga menyebabkan badannya lemes, bisa menyebabkan tensi darah tidak stabil, sistem kekebalan tubuhnya turun, juga seperti itu. Makanya ketika tulang-tulang kita merasa pegal-pegal, itu kan biasanya karena masuk angin gitu. Masuk angin yang terlalu berlebihan itu seperti ini, bisa jadi gelembung-gelembung yang menempel lekat di dalam sini. Bismillah, ini gelembung masuk anginnya sudah pindah ke kelinci atas izin Allah.
maka mudah-mudahan gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien juga sudah berangsur-angsur pada hilang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dicek lagi sebelah di sini. Ini ada penyumbatan darah. Ini yang garis tebal ini merah, ini penyumbatan darah. Sampai sini juga ada penyumbatan darah. Nah, penyumbatan darah yang di kaki ini itu bisa menyebabkan kakinya sakit, menyebabkan asam urat, menyebabkan kakinya pegel-pegel, menyebabkan mudah kesemutan misalkan, menyebabkan mudah kram misalkan. Nah, sebelah sini juga iya banyak. Nah, sebelah sini banyak. Ini penyumbatan darahnya, garis menebal merah kehitamannya banyak, nyampe sini. Bismillah, itu juga penyumbatan darahnya ke pindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan penyumbatan darah yang di kaki itu bisa lancar kembali sehingga tidak menyebabkan asam urat, sehingga mudah-mudahan tidak menyebabkan kaki sakit atau mudah semutan, atau mudah-mudahan tidak mudah kram seperti itu. Kemudian dicek lagi. Nah, ini di sini ketutupan. Ini ada merah-merah di tulang belakang. Ini merah ini nggak bisa hilang. Ini digosok-gosok nggak hilang, karena ada di dalam. Ini nggak hilang. Jadi salah satu faktor dukungan dari yang namanya gelembung masuk angin yang saya sampaikan tadi, bahwa gelembung masuk angin bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang. Bahwa ketika pelumasnya mengering di sendi-sendi tulang, terutama ini tulang utama ya, tulang utama itu kan tulang belakang sini. Ini bisa menyebabkan osteoartritis, yaitu kerusakan pada sendi tulang, juga bisa menyebabkan osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Nah, ini kerusakan di tulang dan pengeroposan tulang terjadi di sini. Ini yang menyebabkan tentunya sendi-sendi tulangnya sangat sakit di sini. Nah, dikhawatirkan ketika terjadi seperti ini terlalu lama nanti mengganggu sumsum nanti. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke level yang parah. Karena memang penyakit apapun itu, penyakit sekecil apapun, ketika kita diamkan, ketika kita biarkan dan menjadi meluas, maka akan menjadi penyakit yang besar. Nah, ini seperti ini. Bismillah, mudah-mudahan kepindah ke kelinci sehingga sendi-sendi tulangnya baik kembali, sehingga pelumas-pelumasnya tidak kering lagi, alias mudah-mudahan bisa basah lagi, bisa produksi dengan baik lagi. Kemudian dicek bagian sini. Nah, ini di samping sini ada ini ya, ada gumpalan darah di sebentar. Mana nggak begitu kelihatan. Ini di leher belakang ini ada kayak gumpalan darah di bagian dalam. Ini gumpalan darah di otak bagian belakang. Nah, gumpalan-gumpalan darah inilah yang menjadi letak rumahnya virus, entah itu virus tumornya, virus kankernya ibaratnya. Jadi namanya virus kanker, tumor itu kan bersemayam di sekitaran darah. Begitu ada darah yang mengental di sana, itu nanti terjadi tempat bersemayamnya virus-virus. Terus nanti virus tersebut nanti bisa berproduksi, bisa semakin banyak, bisa beranak pinak ibaratnya. Nanti bisa menyebabkan bisa tumor, bisa menyebabkan juga kanker. Makanya ketika terapi kelinci itu, bahwa terapi kelinci itu mengedepankan memindah atau membuang virus-virus penyakitnya, yaitu virus tumornya, virus kankernya, atau virus-virus yang lain. Karena virus itu kita bilang adalah penjahat, jadi kita buang penjahat-penjahatnya. Makanya lewat terapi kelinci ini, penyakit yang berhubungan dengan tumor-tumor, misalkan contoh, mohon maaf, misalkan ada tumor di leher misalkan, itu nanti kan
tidak lantas di lehernya kelinci itu nanti ada tumor besar gitu kan, tidak seperti itu, tidak seperti mirip yang dialami sama pasiennya. Tapi kami bantu doa lewat terapi kelinci ini adalah membuang virus-virus penyakitnya atau penjahat-penjahat yang menyebabkan tumor tersebut atau yang menyebabkan kanker tersebut. Jadi untuk pasien-pasien yang penyakitnya berhubungan dengan tumor, entah itu tumor otak, tumor di leher, tumor di payudara misalkan, atau tumor di organ tubuh lainnya, itu yang dipindah ke kelinci itu virus-virus penyakitnya. Karena pembesaran tumor itu terjadi karena ada virus penyakit gitu ya, karena ada penjahat penyakit. Nah, ketika virus penyakitnya itu dibuang, dipindah ke kelinci, ketika penjahat-penjahat tersebut dibuang, dipindah ke kelinci, maka penjahat atau virus tersebut menjadi berkurang dan mudah-mudahan cepat hilang secara total 100%, bersih 100%, maka nanti tumor tersebut pasti akan berangsur-angsur kempes. Seperti halnya contoh itu tumor di leher. Ketika virus-virus penyakitnya sudah pindah ke kelinci, walaupun kelincinya di lehernya tidak lantas ada benjolan sebesar telur ayam, tapi virus-virusnya yang pindah ke kelinci, nanti pada pasien tumornya itu berangsur-angsur kempes, berangsur-angsur tumor yang di leher itu layu terus kempes. Banyak terjadi seperti itu. Seperti ada pasien saya yang kena tumor di bawah lidah misalkan, sampai susah ngomong dan rasa sakit banget. Itu penyakitnya dipindah ke kelinci, virusnya pindah ke kelinci. Saya bilang bahwa untuk tumor yang membesar itu mungkin jangan dulu difikirkan biar kempes, tapi yang kita prioritaskan itu bukan kempesnya maksudnya, tapi virusnya. Yang prioritaskan itu virusnya biar hilang aja dulu, virusnya biar lenyap aja dulu. Nanti ketika virusnya sudah lenyap, sudah hilang semuanya, nanti kan menyusul pembengkakan tumornya itu menjadi kempes gitu loh maksudnya lah. Jadi bukannya tidak mendoakan biar kempes, bukan, tapi prioritas utamanya itu mendoakannya bukan biar kempes, tapi mendoakannya biar virusnya hilang. Karena misalkan ya didoakannya mudah-mudahan kempes, terus iya kempes beneran, tapi virusnya masih, ya sama saja itu masih terjangkit penyakit. Maka prioritas nomor 1 adalah saya bantu doa, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT supaya dalam hal ini pasien ini supaya virus-virus tumornya atau virus kankernya itu bisa lenyap, bisa hilang atas izin Allah. Kemudian langkah keduanya mudah-mudahan biar tumornya kempes, seperti itu. Mudah-mudahan tumornya sembuh, kankernya sembuh. Jadi didoakan mudah-mudahan virusnya atau penjahatnya bisa hilang, lenyap, sehingga nanti pada akhirnya tumornya cepat kempes, tumornya cepat sembuh, kankernya cepat sembuh, dan sembuh semuanya komplikasinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti tadi ya, itu ada pembekuan darah itu di otak bagian belakang. Itu biasanya itu rumah untuk virus-virus tersebut. Entah itu nanti tumornya ada di otak belakang, otak atas, otak kanan atau kiri. Yang jelas otak itu terjangkit virus, terjangkit itu penyakit. Ini dicek lagi di bagian dalam coba. Nah, ini banyak air yang keluar ini, kucur itu airnya banyak ini. Nah, air ini namanya cairan asam lambung. Ini asam lambungnya cairnya terlalu banyak. Ketika cairan asam lambungnya banyak, menyebabkan banyak hal negatif, yaitu perutnya kembung, perutnya sakit, perutnya mual, pengen muntah, terus emah. Terus cairan asam lambung itu kan bisa dibilang satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik terlalu banyak, sering naik terlalu banyak, nanti terjadi juga cairan asam pada otaknya juga meningkat, sehingga menyebabkan sakit kepala. Makanya penderita emah yang asam lambungnya suka naik, itu lama-lama menyebabkan
migrain atau vertigo, sakit kepala seperti itu. Ini bismillah, cairan asam lambungnya kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Juga tadi yang pembekuan darah yang bisa menyebabkan tumor atau kanker di area otak di belakang kepala itu juga bismillah kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa hilang, lenyap secepat mungkin, sesegera mungkin. Kemudian ini air kencing. Nah ini. Ini kantong air kencingnya kotor ya. Ini di bawahnya. Nah ini kotor banget. Ini banyak kotoran. Ini kotor banget. Air kencing kotor itu seperti ini biasanya disebabkan karena terlalu banyak minum obat. Obat itu kan zat kimianya banyak. Nah ini endapan-endapan zat kimia obat. Kemudian bahwa ini saluran sininya juga penyumbatan darah ini. Ini kan salurnya ke prostat ini penyumbatan darah. Nah ini sebelah sini ini penyumbatan darah, sebelah sini juga iya. Ini jadi ada dua, ini satu, ini dua. Kemudian bahwa ini pasien kan sedang di terapi kelinci, sedang dibantu doa supaya penyakitnya pindah ke kelinci semua. Jadi bisa jadi ini adalah tidak hanya kimia obat saja, tapi ini juga virus-virus tumor atau virus-virus kanker juga banyak yang kepindah ke sini, ke air kencing juga. Makanya ketika sedang di terapi kelinci, kadang pasien itu sering kencing misalkan. Ya itu mudah-mudahan kencingnya itu mengandung virus-virus yang keluar juga. Amin ya rabbal alamin. Atau mungkin pasien keluar keringat banyak, atau pasien buang air besar, mudah-mudahan itu termasuk virus-virus penyakitnya yang keluar atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ususnya ini kembung. Ini juga bisa mengganggu BAB. BAB-nya bisa terganggu, pencernaannya juga bisa terganggu. Ini juga bismillah diikhtiari pindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan semakin sehat, terutama di usus-ususnya. Ini ada sedikit kotoran di paru-paru ini. Ini paru-paru ya. Ini ada tutul-tutul hitam-hitam. Ini ada sedikit beberapa kotoran ini juga ada. Nah ini juga ada beberapa kotoran di area paru-paru yang bismillah kepindah-pindah ke kelinci juga ya, walaupun cuma sedikit ataupun agak banyak. Ini hitam-hitam ini bismillah kepindah ke kelinci atas izin Allah. Jadi flek pada paru-paru ini penyebabnya banyak ya, bisa karena asap rokok, asap kendaraan, asap bakar-bakar itu kan, terus juga mungkin dari asap zat kimia, misalkan asap kendaraan, asap udara yang kotor, polusi udara. Ini bisa menyebabkan ini ada kotoran-kotoran di area paru-paru. Meskipun bukannya paru-parunya kena penyakit parah ya belum tentu juga. Ini flek-flek kotoran. Ini juga di sini ada. Ini lumayan besar ini flek di sebelah sini. Bismillah, mudah-mudahan kepindah-pindah semuanya ke kelinci atas izin Allah sehingga paru-parunya pasien menjadi bersih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini jantung ya. Ini jantungnya tidak bagus. Ini ada gelembung masuk angin ini di jantung. Ya, ini kelihatan ya berbusa. Ini berbusa, ini adalah gelembung masuk angin di jantung. Ini sudah berapa lama ini? Bisa bertahun-tahun ini, sudah bertahun-tahun bisa jadi. Kemudian jantungnya juga banyak penyumbatan darah seperti ini. Ini jantungnya juga keras banget. Harusnya lentur ya, ini keras banget. Makanya ketika jantung itu mengeras seperti ini, banyak penyumbatan darah seperti ini, terus gelembung masuk angin juga banyak, itu bisa menyebabkan kejang. Apalagi ini penyakit yang berhubungan di area otak itu, virus tumor, virus kanker, bahwa otak itu kan satu saluran dengan jantungnya dekat. Seperti halnya kita sehari-hari bahwa apa yang dipikirkan oleh otak itu bikin jantung berdetak semakin kencang. Misalkan otak kita dapat
khobar dari sahabat-sahabat kita yang kena musibah misalkan, nanti dengan otomatis jantung ini berdetak dengan kencang karena sedih atau turut berduka cita atau mungkin yang lain sebagainya. Atau mungkin ada orang cerita yang menakutkan, nanti otak kita menerima, kemudian jantung kita berdebar kencang karena apa? Karena takut. Itu misalkan seperti itu. Jadi bahwa otak sama jantung itu berdekatan, rasanya berdekatan. Jadi ketika area otak mengalami masalah, jantung juga bermasalah. Ini jantungnya sangat keras banget. Bismillah, mudah-mudahan lewat terapi kelinci ini, gelembung masuk angin di jantungnya kepindah ke kelinci, penyumbatan darah, penyumbatan darah yang tebal ini di jantung kepindah ke kelinci. Kemudian mengerasnya, ini terutama mengerasnya ya, Masya Allah ini keras banget, nggak lembek, harunya lentur kayak balon gitu. Nah ini mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci, sehingga mudah-mudahan jantungnya lentur lagi, mudah-mudahan penyumbatan darah di jantungnya juga normal lagi, terus gelembung masuk anginnya juga hilang lagi, amin ya rabbal alamin. Pokoknya bismillah, ikhtiar karena Allah. Dan untuk yang lainnya, ini di organ hati sih sepertinya nggak begitu ada masalah ya. Organ hatinya cukup bersih. Ini empedunya juga bagus, warnanya tua ya, bagus. Artinya tidak kosong. Kadang empedu ada yang kosong atau putih kosong. Empedu itu kan tugasnya memfilter virus dan racun. Nanti ini ketika virus dan racunnya banyak, ya ini warnanya gelap seperti ini. Makanya empedu itu pahit, isinya virus dan racun. Ini cukup baik. Namun kadang disebabkan karena virus tumor atau virus kanker yang terlalu besar, maka empedu tidak mampu untuk memfilter virusnya, terlalu berat. Kemudian ini lambung juga agak bermasalah. Ini banyak merah-merah kayak gini, terlalu tebal maksudnya ya. Merah seperti ini memang ada, seperti halnya ini kan kecil-kecil. Seperti halnya ini kan kecil-kecil, ini kan terlalu tebal, makanya yang tidak bagus itu yang terlalu tebal. Ini juga di sini terlalu tebal. Nah kalau begini kan lumayan bagus, nggak terlalu tebal. Nah garis-garis ini nggak terlalu tebal. Nah ini terlalu tebal. Ini menyebabkan banyak hal kurang baik di lambung. Namun bismillah, ini juga kepindah ke kelinci juga lewat doa. Mudah-mudahan lambungnya sehat-sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di usus, ini usus ada radang. Nah ini yang putih ini namanya radang usus ini. Ini yang putih ini yang putih bulat ini radang usus atau sariawan usus. Radang usus atau sariawan usus ini ada di usus. Kita cari lagi, barangkali ada lagi. Barangkali tidak cuma satu yang kepindah. Nah ini ada lagi nih. Insya Allah kelihatan ya. Nih ada kayak putih-putih itu. Nah ini ada dua. Nanti barangkali ada lagi, dicek lagi. Atau sepertinya sudah nggak ada barangkali. Yaitu yang berhasil kepindah itu di masalah di area usus. Bismillah juga di area lambung, usus dan pencernaan lainnya mudah-mudahan juga diberikan sehat-sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi penyakit-penyakit yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Nanti ini ya, namanya mau coba ini. Kepalanya dibuka coba ya. Walaupun tadi pembekuan darah yang di belakang kepala juga sebetulnya sudah mewakili pembahasan penyakitnya. Tapi nggak ada salahnya mau coba kita buka kepalanya. Harap tunggu sebentar proses. Iya, nah ini. Nah ini kepalanya sudah ke ini. Nah ini. Nanti mau coba ini ya.
penampakannya seperti ini. Ya, ini kayak ada penyumbatan darah area sini ini. Kelihatan insya Allah ya. Kayak gini. Ini kan pertanda bahwa ada banyak kerusakan di area otaknya. Ini di dalamnya juga kayak ada kemerah-merahan. Coba kita bongkar ya. Nggak apa-apa dibongkar. Dicopot ini dulu. Ini penampakan otaknya seperti ini. Ini ada putih-putih apa ini? Ini kayaknya bukan bagian dari otak, tapi atau mungkin ini pembangunan kelenjarnya barangkali ya. Ini otaknya, ya memang kalau dibuka seperti ini nggak begitu jelas ada apanya, tapi ini nggak ada salahnya kita coba bongkar kepalanya. Ini mohon maaf tadi videonya kayaknya mati sebentar. Tapi ini bisa lanjut lagi. Nah, ini otaknya gini. Ini di kelenjar otak juga ada kayak penyumbatan darah ini ya. Ini yang merah-merah. Ini juga banyak darah-darah yang ini. Darah-darah yang membeku di sini, di pangkal-pangkalnya otak ini juga. Ya, intinya bagaimanapun itu, semua kotoran-kotoran di otak kita minta kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semua kotorannya dibersihkan oleh Allah, dimudahkan kesemuanya oleh Allah SWT, sehingga virus apapun, virus tumor, virus kanker, atau virus apapun jenisnya, apapun hal-hal negatif apapun itu yang ada di area otaknya, bismillah, mudah-mudahan dimudahkan kesembuhannya oleh Allah SWT, sehingga bisa sembuh sehat walafiat lahir batin atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira ini sudah dicukupkan. Untuk kedepannya, apabila pasien belum sembuh secara total 100%, bismillah, monggo bisa dilanjutkan terapi kelinci tahap keduanya. Nanti dengan cara nanti bisa saya paketkan air doanya ke alamat pasien, nanti beli kelinci lagi, air doanya saya paketkan ke rumahnya pasien. Nanti untuk lain-lain bisa via transfer atau mungkin yang lainnya, atau mungkin nanti bisa info-info lagi lewat WhatsApp untuk penanganan terapi kelinci keduanya. Yang jelas air doanya bisa dipaketkan ke alamat pasien. Ya, bismillah, pokoknya kita minta kepada Allah semua penyakit apapun itu. Kita nggak tahu penyakit yang besar atau yang kecil, yang bisa dilihat oleh mata ataupun yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, mohon maaf apabila videonya tadi nge-pause sendiri, mungkin karena memori HP-nya yang sudah mau habis. Jadi ini semua bismillah kita ikhtiar kepada Allah SWT, minta ridhonya Allah untuk kesembuhannya pasien. Bismillah, saya juga di sini tidak henti-hentinya akan selalu mendoakan, senantiasa mendoakan secara maksimal. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kesembuhannya pasien, sehingga bisa segera sembuh sehat walafiat lahir batin lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang terapi kelinci tahap kedua atau tahap selanjutnya nanti bisa konfirmasi di WA saja. Ya, dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan ridho untuk semuanya, sehat walafiat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf dengan kata-kata yang salah atau yang keliru, dan terima kasih atas segala doa dan doa kesembuhannya untuk pasien, doa dari siapapun itu, dari sana keluarga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho untuk kesembuhannya pasien. Cukup sekian. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.